edisi cerita firman Tuhan kita di hari Minggu ya, tanggal 6 edisi 6 September 2020. Kisah Bible Story Sekolah Minggu akan diperbaiki. Nah, sebelum kita memulainya, kita awali dengan doa. Semua anak-anak lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih di awal minggu bulan September kami masih menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang indah di mana hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu berfirman atas kami, urapi telinga kami dan urapi hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi guru kami yang kami menyampaikannya, sehingga kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu Kau bukakan yang percaya bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita ambil kita dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Kita baca bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Judul kisah kita hari ini adalah Tuhan perlindunganku. Luar biasa ya, dari kitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas mengenai Tuhan sebagai perlindungan kita, Ibu mau bertanya dulu buat anak-anak. Tentu dalam kehidupan sehari-hari pernah atau menikmati yang namanya perlindungan. Ya, apa sih itu perlindungan? Perlindungan itu adalah suasana di mana kita dilindungi, gitu ya. Suasana di mana kita mendapat perlindungan, mendapatkan keamanan, ya kan? Dan tidak takut ya. Kalau sudah dilindungi berarti kita aman dan kita tidak takut. Nah, kalau adik-adik di rumah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kalau apa yang adik-adik tinggali atau tempat apa yang menjadi tempat perlindungan adik-adik, misalnya tempat berlindung dari matahari, dari hujan, dari angin, terus dari malam atau dari siang. Apakah itu tempat yang adik-adik bisa berlindung dari yang Ibu bilang tadi? Ya, ada rumah, ada tempat tinggal. Itu rumah bisa dijadikan tempat berlindung ya, tempat berlindung di siang hari, di malam hari, tempat berlindung dari matahari, dari hujan, dari angin dan lain sebagainya. Betul. Kemudian kalau kita adik-adik pakai baju, pakai pakaian, nah pakaian itu fungsinya untuk melindungi kita juga kan? Ya, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari, ya misalnya dari angin juga, dari debu ya, biar nggak masuk angin, biar nggak ada anggota tubuhnya bisa terlindungi dari angin, juga dari kotoran atau debu. Betul, pakaian. Lalu kalau misalnya kita lagi di luar nih, lagi di pasar atau lagi di jalan, tiba-tiba hujan. Nah, apa yang kita pakai untuk melindungi kita dari hujan? Iya betul, bisa pakai payung ya kan, lalu bisa pakai mantel hujan biar tak kena hujan ya kan, karena nanti kalau kena hujan juga bisa sakit ya kan. Iya, apalagi yang sering adik-adik gunakan untuk melindungi adik-adik dari keadaan yang ada di sekitar. Misalnya nih, Ibu kasih contoh, kalau misalnya adik-adik ada di rumah, sudah tinggal di rumah, sudah terlindungi dong ya. Lalu di rumah adik-adik hanya sendiri. Nah, apakah merasa terlindunginya sempurna? Ya, belum sempurna, masih ada takut dan khawatirnya. Walaupun sudah tinggal di rumah, kemudian tidak kena
hujan, terus tidak kena angin ya, ada di rumah. Tapi pada saat itu kamu di rumah sendiri. Nah, masih ada sedikit perasaan takut ya, walaupun sudah terlindungi dari yang tadi Ibu bilang, ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan tidak nyaman. Eh, nah, eh, untuk menghilangkan itu kira-kira apa solusinya? Iya, mungkin panggil mama papa, panggil kakak ada di dekat kamu. Jadi kalau misalnya di rumah itu kamu tidak lagi sendiri, ada mama, ada papa, ada kakak. Nah, perasaan terlindunginya pasti semakin sempurna, ya kan? Iya, karena sudah terlindungi dari matahari, dari misalnya kamu di rumah lagi malam ya, terlindungi dari malam yang gelap, dari angin, lalu kalaupun hujan terlindungi dari hujan. Kemudian di rumah tidak sendiri, ada mama, ada papa. Nah, perasaan terlindunginya semakin lengkap karena ada orang tua kita yang kita percaya yang akan mampu melindungi kita dari misalnya dari orang asing, dari hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, adik-adik yang tidak bisa lakukan, dari misalnya di rumah nggak bisa ada PR nih, nggak bisa belajar, nggak bisa belajar sendiri, akhirnya ada kakak yang membantu, ada kakak yang melindungi atau ada orang tua. Nah, itu contoh-contoh orang-orang atau benda-benda yang bisa membuat kita terlindungi untuk situasi-situasi tertentu. Lalu tadi Alkitab berkata, Mazmur berkata, Tuhan adalah perlindunganku, atau judulnya Tuhan perlindunganku, dalam lindungan Allah. Nah, dalam lindungan Allah, kira-kira Tuhan tentu kita semua tahu ya, Tuhan sebagai perlindungan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, ada hal-hal yang tidak bisa orang tua kita lakukan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada juga misalnya di sekolah ada juga terlindunginya ya, misalnya merasa terlindungan itu apa yang digunakan, ya ada ruang kelas, ada ibu guru, ada pak guru, ada ketua kelas kita, ada teman-teman kita yang membuat kita merasa terlindungi, bisa membuat kita merasa terlindungi. Nah, itu betul sekali. Lalu bukankah jadi itu semuanya Tuhan juga yang mengerjakannya dalam hidup kita ya. Kemudian kita berkata dalam lindungan Allah, judulnya Tuhan adalah perlindungan kita. Nah, perlindungan yang bagaimana yang bisa Tuhan berikan? Tentu banyak sekali ya. Nah, apa yang sudah adik-adik miliki seperti tempat tinggal, ada orang tua, ada teman, ada guru. Nah, itu juga semua adalah anugerah dan berkat pemberian dari Tuhan. Nah, Alkitab di pasal Mazmur pasal 91 berkata, Tuhan tempat perlindungan kita dari apa? Ada di ayat 3 misalnya dari penyakit sampar. Tuhan bisa melindungi kita dari penyakit sampar. Lalu Tuhan bisa melindungi kita dari di ayat 5 dari rasa takut, dari rasa cemas ya. Jadi rasa takut, rasa cemas itu kan munculnya dari dalam ya, dari dalam hati, kadang dari pikiran. Nah, untuk menghilangi itu, menghindari, meniadakan itu, melindungi kita dari rasa takut, ada Tuhan yang bisa melakukannya. Kemudian dari penyakit menular, ya di pasal 6, luar biasa kasih setia Tuhan ya. Kemudian juga ada dari malapetaka atau dari maut, dari celaka, dari kutuk. Nah, itu juga Tuhan mampu melakukannya ya bagi kita semua. Ada malaikat-malaikatnya yang melindungi kita, yang Tuhan perintahkan untuk menjaga kita. Lalu ada di pasal 13 ini kiasannya ada singa ular tedung, kita akan injak-injak. Nah, ini hiasan artinya mungkin artinya bahaya, kita tidak kita Tuhan itu perlindungan kita dari segala mara bahaya ya. Kemudian dari kesesakan di ayat 15, lalu dari mati muda ya, Tuhan lindungi kita dari mati muda, Tuhan beri umur yang panjang, Tuhan beri keselamatan di pasal 16. Nah, banyak sekali hal-hal perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita selain tadi dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, kayak misalnya tempat tinggal,
ada teman, ada payung, ada jaket, ada apa yang kita miliki untuk melindungi kita, itu semua adalah kemurnian Tuhan. Nah di luar itu Tuhan juga melakukan banyak hal-hal baik bagi kehidupan kita, melindungi kita dari berbagai hal, seperti yang kita bilang, dari berbagai penyakit sampah, penyakit menular, mungkin petaka, bahaya, lalu dari mati muda atau umur yang pendek. Tuhan kasih perlindungan supaya anak-anak sekolah minggu semuanya bisa berumur panjang dari rasa takut, ya banyak sekali. Nah semuanya itu Tuhan berikan bagi anak-anak yang dikasihinya, bagi anak-anak sekolah minggu yang terus percaya dan beriman kepada Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa dan beribadah. Jangan seperti ini, ada contohnya misalnya anak sekolah minggu ini kan, ada 2 orang nih datang lagi main-main, tiba-tiba kelihatan mendung, lalu tiba-tiba turun hujan. Nah dua-dua anak ini bawa payung di dalam tasnya ketika pulang sekolah, lalu tiba-tiba turun hujan. Si Ucok dan si Butet namanya ya. Jadi si Ucok ketika turun hujan, dia ambil payung dari tasnya lalu dia pasang. Nah apakah Ucok terlindungi dari hujan? Ya betul, karena payung yang dia pakai, yang dia miliki, dia pakai dan dia gunakan, ya kan. Lalu ada si Butet, di dalam tasnya juga ada payung. Hujan turun, dia nggak dipakai payungnya, nggak diambil dari tas. Apakah si Butet terlindung dari hujan? Tidak. Nah seperti itulah Tuhan yang mencintai kita ya sayangnya. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mencintai semua orang. Tapi apakah semua orang datang kepada Tuhan? Apakah semua orang beriman dan percaya kepada Tuhan? Apakah semua orang ketika merasa takut datang dan berharap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Nah, di ayat 16 kita baca Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia seperti si Butet tadi, ada payungnya di tasnya, turun hujan tapi nggak dipakainya. Apakah Butet terlindungi dari hujan? Tidak. Begitu juga Tuhan kita ya sayang. Tuhan itu melindungi kita, Tuhan itu mengasihi kita, perlindungannya nyata. Tetapi jika hati kita tidak melekat kepada yang perlindungan itu, kita pasti akan merasa kok Tuhan nggak lindungi ya, seperti itu. Karena padahal kitanya yang tidak pakai payung, kita nggak punya payung, tapi ketika hujan kitanya yang nggak pakai payung, nggak dibuka. Nah, semua ini terjadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan kita percaya, kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Kemudian di ayat 1 juga, di 91 ayat 1 dan 2 yang berkata, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku. Nah kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, tentu berkat perlindungan Tuhan ini tidak akan kita nikmati. Sama seperti si Butet ya sayangnya, ada payungnya di dalam tas, yang turun hujan dipakai payungnya, ya pasti kehujanan. Nah, Tuhan setia, Tuhan selalu setia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya dan amin akan jadi janjinya. Dia adalah perlindungan kita, tinggal dari kita anak-anak sekolah minggu. Nah, berkat dari perlindungan Tuhan ini akan kita terima bagi anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, rajin berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, hatinya melekat kepada Tuhan, lalu mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan. Lalu yang di ayat 91 ayat 1 dan 2, artinya melekat, mengenal Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa ya, selalu mengandalkan Tuhan. Semua ini berkat-berkat perlindungan Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah penolong kita, melindungi kita dari berbagai bahaya. Kita
mengucap syukur untuk berbagai jasmani yang Tuhan berikan melindungi kita ya, di kehidupan anak-anak, di tempat bermain, di sekolah, di rumah, ada orang tua, ada tempat tinggal, ada teman, ada pak polisi, kemudian ada kawan, ada kakak yang melindungi kita semua. Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Selain itu, dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang tua kita, tidak bisa dilakukan guru kita, tidak bisa dilakukan rumah kita, tidak bisa dilakukan teman kita, dan tidak bisa kita lakukan sendiri, Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan melindungi kita dari berbagai penyakit sampar, dari berbagai malapetaka, dari berbagai umur yang pendek, berbagai kutuk, dari perasaan takut dan khawatir. Tuhan melindungi kita asal kita setia dan melekat kepadanya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anak semakin mengasihi Tuhan, agar janji Tuhan dalam firman-Nya itu tergenapi di dalam hidup kita. Kita akan akhiri Bible Story hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh kami diberkati Tuhan atas janji-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk perlindungan yang Kau berikan bagi kami, lewat rumah yang kami miliki, lewat orang tua, lewat saudara, lewat sahabat, lewat sebagainya yang ada di sekitar kami, semua melindungi kami dari aktivitas kami dan menjagai kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang melindungi kami dari berbagai malapetaka, dari penyakit sampar, dari berbagai kutuk, dari bahaya, dari mati muda. Tuhan, Engkau telah melindungi kami. Kami mengucap syukur buat para malaikat-Mu yang Tuhan perintahkan untuk menjagai kami. Tuhan, kami rindu dan tolong kami Allah Roh Kudus untuk semakin dan selalu melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dan selalu duduk dalam naungan dan perlindungan Tuhan, sehingga janji Tuhan menjadi milik kepunyaan kami. Ampuni Bapa kesalahan dan pelanggaran kami, jika selama ini kami jauh dari Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan, dan kami tidak mengenal Tuhan, dan iman percaya kami tidak berbuah. Ampuni kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan, dan kami selalu mau melekat kepada Tuhan, agar Tuhan janji perlindungan-Mu menjadi nyata bagi anak-anak kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Biarlah firman yang kami dengar menambahkan iman percaya kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom.